Seorang pria bernama Sabriansah dan beberapa warga desa Mangkau, Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, geram dengan aktivitas tambang di wilayah mereka. Mereka kemudian melakukan pemblokiran jalan hauling yang selama ini digunakan kendaraan perusahaan untuk melintas dan mengangkut batu bara. Saat proses penutupan jalan inilah, muncul sekelompok orang yang melakukan penyerangan terhadap mereka. Saat penyerangan berlangsung, warga lainnya berhasil menyelamatkan diri. Sedangkan Sabriansah menjadi sasaran pengeroyokan hingga meregang nyawa dengan sejumlah luka tembak dan senjata tajam ditemukan di sekujur tubuhnya. Keras memprotes aktivitas tambang batu bara. Seorang warga desa Mangkau, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan ditemukan tewas dengan luka tembakan dan sayatan senjata tajam. Polisi kini memburu 2 dari 3 orang pelaku dan akan memeriksa oknum pimpinan perusahaan tambang yang diduga memerintahkan pembunuhan. Berdasarkan laporan polisi, para pelaku pengeroyokan adalah preman yang dikomandoi oleh Humas PT Jaya Guna Abadi berinisial AB. AB memberikan perintah sehari sebelum kejadian kepada salah seorang tersangka. Selain AB, 4 preman lainnya yang terlibat kini sudah ditangkap, sedangkan 10 terduga pelaku dan aktor-aktor intelektual yang lain masih diburu polisi. Kapolda Kalsel, Irjen Pol Andirian, menyebut motif utama pembunuhan dipicu adanya sengketa lahan antara warga dan perusahaan tambang batubara PT JGA. Konflik ini berawal dari sengketa lahan antara kerabat Sabriansah bernama Muhammad bin Sa'ad dengan perusahaan tambang. Muhammad mengklaim memiliki lahan seluas 10.000 meter persegi berdasarkan sertifikat hak milik. Namun perusahaan batubara mengklaim lebih berhak atas tanah tersebut hingga tanah itu dijadikan jalan hauling untuk truk pengangkut batubara. Muhammad kemudian menggugat ke Pengadilan Negeri Martapura pada 13 Maret 2023. Dalam perkara itu, gugatan dilayangkan ke 4 perusahaan sekaligus, yakni PT Jaya Guna Abadi, PT Kadya Caraka Mulia, PT Cipta Krida Tama, dan PT Madani Talatah Nusantara. Menurut keterangan anak korban mengaku tidak pernah mendapatkan kompensasi ganti rugi atau apapun dari perusahaan. Sengketa yang berlarut-larut ini kemudian berujung pada penutupan jalan hingga tewasnya Sabriansah. Terlepas dari kasus ini, PT JGA sendiri disebut merupakan perusahaan yang tidak memiliki izin. Kasih Pengusahaan Minerba pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kalsel, Endarto menyebut tidak ditemukan nama PT JGA dalam daftar perusahaan yang memiliki izin usaha pertambangan di Kalimantan Selatan. Camat Pengaron, Ali Pudin, juga kurang mengetahui perihal sepak terjang PT JGA. Ia mengaku hanya pernah sekali berbincang dengan perwakilan PT JGA. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Banjar, Yudi Andrea justru menegaskan, dalam data mereka tidak ada izin pengolahan jalan hauling atas nama PT JGA. Kasus Sabriansah menambah daftar panjang kasus-kasus premanisme di sektor tambang di Kalimantan Selatan. Sebelum Sabriansah, ada nama Jurkani hingga Hadriansah yang turut meregang nyawa akibat berkonflik dengan perusahaan tambang. Jurkani, seorang advokat yang kala itu menjadi penasihat hukum PT Anzawara Satria, meregang nyawa saat memantau praktek penambangan ilegal di areal konsesi perusahaan kliennya di Angsana Tanah Bumbu pada Oktober 2021. Kasus penyerobotan lahan ini sebenarnya telah berkali-kali dilaporkan oleh Jurkani ke Polres Tanah Bumbu, bahkan ke Polda Kalsel, serta Mabes Polri. Tanda polis lain yang sempat dipasang polisi juga tidak dianggap oleh penambang ilegal. Alat-alat berat tetap beroperasi di area yang sudah dipasangi garis polisi. Jurkani yang sempat memantau aktivitas tersebut kemudian dikeroyok dan dibacok oleh orang-orang tak dikenal. Sempat dirawat di rumah sakit, naasnya Jurkani akhirnya meninggal dunia. 2 terdakwa, Yurdiansah alias Iur, dihukum 10 tahun penjara, sementara Nasrullah alias Anas divonis 8 tahun penjara. Setelah kasus itu, nama Jurkani digunakan sebagai nama koalisi bernama Jurkani atau Perjuangan Rakyat Kalimantan Selatan melawan oligarki. Pengusaha elit Kalimantan Selatan, Haji Isam atau Andi Syamsuddin Arsyad, juga pernah disebut menjadi dalang pembunuhan seorang guru SD bernama Hadriansah pada tahun 2004. Kejadian itu terjadi tak berapa lama setelah guru olahraga itu memprotes kegiatan perusahaan batubara milik Haji Isam. Dalam wawancara Tempo pada 2010, Haji Isam menegaskan tak terlibat sama sekali dalam pembunuhan tersebut. Namun di lain pihak, Lilik Dewi, istri sang korban dan keterangan saksi, menyebut Haji Isam ada di lokasi kejadian bersama anak buahnya. Meski kasus ini pernah ditangani oleh tim gabungan dari Mabes Polri pada 2012, namun hingga kini kasusnya tak pernah selesai. 3 kasus pengeroyokan dan pembunuhan warga sipil akibat melawan korporasi tambang di Kalimantan Selatan mengingatkan kita dengan apa yang terjadi dengan Salim Kancil pada 2015. Salim Kancil adalah petani kecil,
sekaligus aktivis anti tambang yang dibunuh pada 26 September 2015 karena sikapnya yang lantang menolak penambangan pasir ilegal di Desa Selok Awar-Awar, Lumajang, Jawa Timur. Penolakan Salim dan rekan-rekannya bermula dari kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penambangan tersebut. 4 petak sawah milik Salim rusak akibat rembesan air laut karena semakin tipisnya lapisan pasir di pantai. Bersama para petani lain, Salim kemudian membentuk forum komunikasi masyarakat peduli pesisir Desa Selok Awar-Awar untuk menentang pengerukan pasir yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Aktivitas tambang ilegal tersebut di-backing oleh Kepala Desa Selok Awar-Awar bernama Haryono. Pada 26 September 2015, Salim Kancil dihabisi oleh puluhan orang suruhan yang menyerbu, menghajar dan menyeretnya dari rumah hingga nyawa Salim tak tertolong. Dalangnya adalah Haryono selaku kepala desa dan ketua lembaga masyarakat desa hutan bernama Mat Dasir. Mereka berdua telah divonis bersalah dan diganjar hukuman 20 tahun penjara pada 2016. Kisah pilu Salim Kancil menjadi bukti nyata keterlibatan perusahaan dengan perangkat desa dan polisi demi memuluskan jalannya aktivitas tambang. Selain perangkat desa, 3 polisi juga disebut terbukti menerima aliran dana hasil tambang pasir ilegal tersebut. Selain pengeroyokan dan pembunuhan, beberapa aktivis lain juga mengalami ancaman serius seperti rumah dibakar hingga kantor diserbu. Aktivis jaringan advokasi tambang Kaltim misalnya pernah terancam karena tugas-tugas advokasi yang mereka lakukan. Pada awal November 2018, Jatam Kaltim pernah menyelidiki tewasnya seorang remaja SMP karena tenggelam di lubang tambang milik PT Bukit Beduri Energi di Kutai Kartanegara. Laporan itu kemudian dirilis ke publik yang mengakibatkan kantor mereka di Samarinda diserang sekelompok orang tak dikenal. Beruntungnya, para aktivis sedang tidak berada di kantor. Rumah mantan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nusa Tenggara Barat, Murdani, dibakar orang tak dikenal pada 2019. Murdani menduga peristiwa percobaan pembunuhan terhadap dirinya dan keluarganya terkait dengan aktivitasnya sebagai aktivis lingkungan. Deretan panjang kasus-kasus kekerasan yang berkaitan dengan tambang menegaskan bagaimana negara dan aparat belum bisa menjamin kebebasan dan keselamatan para aktivis lingkungan dari ancaman serius korporasi nakal. Padahal aktivis lingkungan yang berani bersuara menjadi satu-satunya corong penentang di saat yang lain takut untuk mengungkapkan fakta. Sampai jumpa, salam Universe.